Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersu Beno Arif. Senang sekali bisa terus menjumpai Anda semua. Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali membuat pernyataan yang mengejutkan dalam pengarahannya pada acara Rakorwil PSI se-Kepulauan Riau di Batam hari Sabtu malam. Ahmad Ali melontarkan kalimat yang ini saya bisa duga akan memicu perdebatan. Ini saya bacakan dari Kompas 23 November 2025. Dia menyatakan begini, sialnya Pak Jokowi ini gini, dia dihina, dimaki-maki, tapi ketika dia melawan, dia disuruh jadi negarawan. Ketika dia bicara politik, ya sudah waktunya istirahat. Loh, ada nenek-nenek yang sudah puluhan tahun jadi ketua partai, ada Bapak Presiden yang 20 tahun juga masih aktif politik, tapi tidak ada yang suruh berhenti. Pernyataan itu bukan hanya keras, tapi menurut saya juga sensitif ya, karena menyentuh langsung figur-figur senior politik yang selama ini berada di posisi yang jarang disentuh lah. Maksudnya kalau yang sinyal kayak seperti nenek-nenek, kalimat itu kan saya kira kalau para politisi yang lain nggak mungkin mengucapkan hal itu ya. Karena ini nada bahasanya itu merendahkan. Walaupun tidak menyebut nama, hampir semua orang langsung bisa membaca siapa yang dimaksud oleh Ahmad Ali, siapa yang disindir itu. Istilah nenek-nenek yang puluhan tahun memimpin partai, ya siapa lagi nih yang dimaksud kalau tidak ditafsirkan merujuk kepada Ibu Megawati Soekarno Putri ya, Ketua Umum PDIP. Coba siapa sekarang di antara semua ketua umum partai yang udah puluhan tahun, jangan pakai kosakata nenek-nenek deh ya, puluhan tahun masih menjadi ketua umum partai. Sementara frasa seorang bapak yang pernah menjadi presiden dan masih aktif berpolitik lebih dari 20 tahun, ya kita bisa duga ini arahnya ke Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ini kalau bapak-bapak yang jadi presiden yang sekarang masih aktif kan tinggal dua orang. Ini kalau nggak SBY ya Joko Widodo. Kan yang dia maksud ini bukan bukan Joko Widodo kan. Ya siapa lagi kalau bukan Pak SBY. Kira-kira seperti itulah orang kemudian menafsirkannya ya. Yang membuat pernyataan ini semakin menarik, tapi juga sekaligus janggal adalah ketika Ahmad Ali mengaitkan dengan polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih memicu perdebatan. Jadi Ahmad Ali ini rupanya menilai perlakuan terhadap Jokowi itu tidak adil karena menurutnya ada tokoh lain yang tetap aktif berpolitik bertahun-tahun kok nggak pernah diminta mundur, kok nggak pernah disuruh diam. Nah, Jokowi kan baru saja setahun lah dia nggak aktif sebagai pensiun dari presiden. Kenapa tuh dipersoalkan? Kira-kira begitu ya. Ya jadi karena kemudian dibandingkan dengan dua tokoh tadi, ini yang saya kira kemudian jadi persoalan. Terutama bukan soal memperbandingkannya oke lah, tapi dengan menyebut nenek-nenek ya dan dikaitkan dengan ijazah. Nah kalau dengan ijazah ini untuk Pak SBY juga bisa jadi sensitif ya. Mengapa kemudian kok Pak Ahmad Ali membawa Megawati dan SBY ke dalam isu ijazah? Megawati bagaimanapun juga sekarang mesti kendati sudah berpisah jalan dengan Joko Widodo, dia ini kan harus diingat bahwa dia orang yang memberi jalan politik pada Jokowi mulai dari ketika dia masih jadi wali kota Solo, hingga kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta dan dua kali menjadi presiden. Hubungan politik keduanya ya kalau sekarang memang bisa kita sebut sebagai sudah patah arang gitu. Tetapi ya harus diakui tanpa endorsement dari Megawati, Jokowi mesti mesti dengan rendah hati menyatakan dia tidak akan pernah memasuki politik nasional hingga puncak kekuasaan. Dengan SBY konteksnya berbeda. Meski selama ini keduanya itu tidak pernah ada konflik terbuka, ya paling saling sindir gitu. Tapi hubungan keduanya ini kan sempat memanas ketika Joko Widodo secara terbuka waktu itu menyebut ada orang besar yang berada di balik isu ijazah dia. Sebuah pernyataan yang kemudian menimbulkan kemarahan. Karena apa? Karena seorang relawan Jokowi itu, namanya kalau nggak salah waktu itu Adi Darmawan ya, yang dari Peradi Bersatu dalam sebuah talkshow di televisi, dia memberi clue bahwa siapa orang besar yang dimaksud itu adalah ya yang dia meminta presenter untuk melihat baju yang dia kenakan, dan baju yang dia kenakan itu warnanya biru. Lengkaplah sudah itu, ada orang besar kemudian memakai baju warna biru atau asosiasinya warna biru. Biru itu kan corporate color-nya dari Demokrat gitu. Ini yang kemudian membuat banyak kader Demokrat jadi naik pitam.
Dan apalagi kemudian kalau dikait-kaitkan bahwa dari tokoh-tokoh yang pada waktu itu banyak mempersoalkan ijazah Jokowi, salah satunya adalah Roy Suryo, sekarang disebutnya trio RRT bersama Rismond dan Dr. Tiva. Roy Suryo ini pernah menjadi kader Partai Demokrat, bahkan pernah menjadi Menteri Pemuda Olahraga di eranya SBY. Nah, inilah yang kemudian membuat Demokrat tentu saja sangat berang, dan bahkan AHY waktu itu menyebut itu sebagai fitnah yang keji gitu. Dan karena respon yang sangat keras dari Demokrat, kemudian Jokowi melakukan klarifikasi bahwa dia tidak pernah menyebut nama SBY. Bahkan Kaisang, Ketua Umum PSI, anaknya Jokowi pada waktu itu menyatakan bahwa bapaknya tidak pernah kok menyebut nama SBY, dan katanya dia ingin segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang notabene adalah putra dari SBY. Dengan latar belakang seperti itu, ucapan Ahmad Ali kali ini bukan hanya sensitif, tapi berpotensi membuka kembali luka lama dan memantik reaksi yang bisa berantai, baik PDIP maupun Demokrat yang mereka ini memiliki tradisi politik yang sangat sensitif ya terhadap serangan personal, apalagi kalau diarahkan kepada figur tertinggi partai. Dalam konteks ini pernyataan seperti itu dia kita sebut sebagai mencari gara-gara. Megawati kan soal ijazah Pak Jokowi juga tidak pernah secara langsung meresponnya. Ya pernah sih memang pada waktu itu menyatakan ya kenapa apa sih sulitnya ditunjukkan saja kalau memang punya ijazah pada waktu itu. Tapi itu kan normatif sebenarnya ya, dan juga tidak langsung menyerang Jokowi. Ini pertanyaannya kemudian mengapa Ahmad Ali masuk ke wilayah yang sensitif itu? Apakah dia tidak tahu bahwa hal-hal yang begini ini bisa menjadi kontraproduktif? Kalau kita positive thinking, mungkin kita anggapnya ini sebagai strategi marketing politik gitu agar PSI terus tetap berada dalam pemberitaan. Atau kalau kita sebenarnya melihat dari track record Ahmad Ali, dia ini memang dikenal sebagai politisi yang belak-belakan, yang outspoken gitu. Dia tidak segan juga berkonfrontasi. Tapi kalau konfrontasinya kemudian dengan Ibu Megawati dan dengan Pak SBY, kira-kira apa untungnya ya? Ini sekedar catatan saja ya. Gaya Ahmad Ali memang seperti itu ya. Ini bukan gaya baru. Saat dia masih di Nasdem, kan Ahmad Ali ini sering mengeluarkan pernyataan keras yang sering memicu polemik juga. Begitu juga ketika dia menjadi head coach timnas Amin, Anies Muhaimin. Pada waktu itu kan dia sempat berselisih dengan Sudirman Said ya, co-captain dari timnas. Ini menunjukkan bahwa retorika dari Ahmad Ali itu memang kita sebutnya apa ya, agresif ya, kerap menimbulkan gesekan bahkan di internal koalisi sendiri. Kalau kita mau positive thinking, mungkin karena gaya dia berasal dari Sulawesi Tengah, mungkin seperti itu gayanya. Tapi sekarang dia harus diingat, dia sekarang menjadi ketua harian dari PSI. Dan ketua harian itu adalah wajah paling depan dari PSI. PSI itu identik dengan Jokowi yang gaya komunikasi politiknya nggak agresif seperti Ahmad Ali gitu. Jadi kita nggak bisa memastikan apakah ini bagian dari strategi marketing politik, dan di situ Ahmad Ali ingin menunjukkan bahwa dia yang menjadi pembela paling keras dari Jokowi, atau ini hanya spontanitas saja dari seorang politisi yang terbiasa retorikanya tajam gitu tanpa mempertimbangkan implikasi strategisnya terhadap relasi antar partai dan tokoh. Agak ini beda sekali loh ya. Waktu di Nasdem kan jabatan dia memang betul wakil ketua umum, tapi wakil ketua umum di Nasdem seingat saya itu banyak ya, bukan hanya satu gitu ya. Dan tentu saja figur utamanya itu adalah Surya Paloh pada waktu itu. Tapi di EPS ini posisinya beda loh ya. Ahmad Ali ini dia adalah ketua harian, sementara ketua umumnya adalah Kaisang. Ya Kaisang ini anak baru, anak muda, walaupun dia itu adalah anaknya dari Jokowi. Tapi tetap yang di panggung atau di etalase terdepan itu ya Ahmad Ali sebagai ketua harian. Soal ini dalam jangka panjang kalau dia sering melakukan hal semacam ini tidak akan menguntungkan untuk PSI. Dan sekarang ini kita tinggal menunggu apa reaksi dari PDIP, terutama yang disebut ketuanya nenek-nenek yang sudah puluhan tahun terus jadi ketua umum partai, nggak mau diganti gitu mungkin maksudnya. Dan mungkin Demokrat nggak akan nggak akan setersinggung PDIP lah, karena pernyataannya tadi itu bahwa cuma udah lebih 20 tahun tapi masih
tidak ada yang mempersoalkan kan gitu ya. Atau ini mereka memilih diam, ya sudahlah nggak ada gunanya konfrontasi dengan PSI gitu ya. Karena diam pun itu bisa lebih keras loh maknanya dari kata-kata. Penting kita ingatkan bahwa pernyataan Ahmad Ali itu tidak bisa dibaca sebagai peristiwa tunggal. Dia muncul pada momentum ketika posisi politik Jokowi sedang mengalami perubahan yang signifikan. Setelah 2 periode di pusat kekuasaan, Jokowi kan kini memasuki fase politik pasca kekuasaan. Sebuah fase yang sering menjadi ujian sesungguhnya dalam politik Indonesia. Banyak presiden itu yang kemudian begitu dia lengser, dia kehilangan pengaruh politiknya. Tapi khusus untuk Ibu Megawati dan Pak SBY karena punya partai politik, mereka tetap bertahan dalam orbit kekuasaan. Dan itulah yang sekarang dilakukan oleh Jokowi dengan membangun Partai Solidaritas Indonesia. Ini supaya dia tetap punya akses dan punya justifikasi untuk melakukan cawe-cawe karena dia adalah petinggi dari sebuah partai. Nah sekarang ini memang dalam proses Jokowi itu membangun sebuah rumah baru, ya. Rumah baru itu bernama PSI. Ya wajar kalau kemudian orang menduga-duga ini mungkin bagian dari marketing politik saja, gimmick kalau dari sisi media. Tapi kalau melihat track recordnya Ahmad Ali mungkin bukan marketing politik, bukan gimmick gitu. Yang jelas sekarang ini sebagai orang baru dan kemudian mendapat posisi baru di PSI, Ahmad Ali tentu saja ingin menunjukkan loyalitas dia. Ini ingin menunjukkan bahwa ada gunanya loh dia dijadikan ketua harian itu karena dia kemudian menjadi garda terdepan dalam membela Jokowi. Ini kan cuman persoalannya seperti kita sering bahas, sering saya sampaikan juga, PSI ini betul-betul partai yang mengandalkan kekuatannya pada Jokowi. Ahmad Ali jelas meskipun dia pernah jadi wakil ketua umum partai Nasdem, dia masih belum masuk hitungan sebagai politisi nasional. Dia kemarin kan pada pemilu legislatif pun dia maju lagi dan tidak terpilih begitu. Kaisang juga begitu. Dia bahkan baru ini menjelang pemilu legislatif kemarin dia menjadi ketua umum dan itu pun dia gagal ya membawa PSI masuk ke parlemen padahal bapaknya itu sudah dibantu oleh bapaknya yang jadi presiden. Jadi memang PSI betul-betul ini harus melakukan berbagai macam cara agar mereka bisa tetap eksis dan kemudian pada akhirnya seperti dikatakan oleh Kaisang sendiri targetnya mereka masuk ke parlemen. Jadi kalau memang itu ya pernyataan Ahmad Ali ini kita bisa lihat itu sebagai positioning gitu ya, ketimbang respon emosional. Dia ingin mengatakan kalau ada yang menyerang Jokowi kami bukan netral tapi kami akan membalas. Itu positioningnya dia juga gitu dan itu juga merupakan instruksi dia kepada para kader PSI. Bagaimana sebenarnya hubungan ini segitiga ini antara Jokowi, PDIP dan Partai Demokrat? Dengan PDIP kan jelas hubungan Jokowi sekarang ini memasuki babak yang rumit ya setelah pemilu 2024. Dan jelas saya ini kalau lihat biasanya apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati kelihatannya sudah selesai ya. Sudah patah arang lah, nggak mungkin diobati lagi lah luka Ibu Megawati dengan Jokowi. Kita tentu harus mengingatkan bagaimana hubungan Ibu Megawati dengan Pak SBY pun sampai sekarang belum pulih atau nggak bisa pulih gitu. Dan sekarang ini Ibu Megawati itu bukan sekedar lagi pemimpin atau ketua, tetapi bertransformasi menjadi pusat kekuatan politik dari PDIP. Begitu juga halnya Jokowi ini kan sedang berjuang untuk menjadi dari seorang presiden dia bertransformasi menjadi pusat kekuatan politik dari PSI. Dan ketika Jokowi mulai membangun relasi politik di luar partai, termasuk melalui relawan, jaringan kekuasaan, dan partai-partai kecil, pasti PDIP itu membaca itu sebagai ancaman. Karena bagaimanapun juga segmentasi konstituennya itu beririsan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan misalnya, dan kalangan-kalangan kelas bawah itu, kan PDIP juga mengklaim sebagai partainya wong cilik gitu. Sementara Jokowi juga banyak pendukungnya yang backgroundnya itu secara ekonomi maupun pendidikan rendah gitu ya. Jadi sekalipun itu pernyataan disampaikan oleh Ahmad Ali, ya itu berpotensi dipersepsikan PDIP sebagai perpanjangan tangan kehendak politik dari Jokowi. Terlepas apakah Jokowi menyetujuinya atau tidak. Sementara kalau Demokrat itu dengan Jokowi atau Jokowi dengan Demokrat dan SBY, memang sejak awal mereka ini terlihat tidak ada nggak ada chemistry-nya ya. Memang betul AHY di akhir masa jabatannya Jokowi sempat diberi jabatan menjadi Menteri ATR, Kepala BPN dan dalam waktu yang pendek. Tapi ternyata itu tidak juga menjadikan hubungan keduanya menjadi lebih dekat gitu.
Termasuk ketika sekarang mereka sama-sama dalam koalisi besar kubu pendukung Prabowo Gibran. Demokrat tidak pernah maupun SBY mungkin tidak menyebut pemerintahan sekarang pemerintahnya Prabowo Gibran, yang disebut adalah pemerintahnya Prabowo. Kan seperti itu ya. Ini dari sini saja kita bisa membaca sinyal-sinyal bahwa ya mereka memang tidak pernah ada titik temu, dan apalagi kemudian kasus yang pernyataan ada orang besar di belakang isu ijazah itu, dan kemudian orang orang besar itu pakai baju warna biru. Ini kan bagaimanapun juga ini menimbulkan luka politik yang cukup dalam ya, atau cukup lumayan dalam lah untuk Demokrat dan SBY. Jadi ketika sekarang ini ada seorang petinggi PSI seperti Ahmad Ali kemudian menyeret kembali ke figur SBY, meskipun tidak sebut, sekali lagi tidak sebut namanya, ke dalam konteks yang mirip, Demokrat berpotensi membacanya sebagai repetisi pola serangan. Jadi bukan insiden kebetulan. Dengan demikian pernyataan Ahmad Ali ini bukan hanya menyentil dua tokoh, tetapi juga membuka kembali dua konflik yang sempat redup tetapi tidak pernah selesai. Sekali lagi kalau Anda bertanya apakah ini spontanitas, Ahmad Ali berbicara atas nama dirinya atau atas nama PSI sebagai representasi suara publik pendukung Jokowi, maka penting kita ingatkan bahwa ini bagian dari strategi PSI, karena partai ini sedang membangun identitas politik berbasis konfrontasi. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Sebuah strategi yang umum dalam politik pasca populisme, di mana partai kecil justru tumbuh melalui garis-garis polarisasi, bukan kompromi. Namun jika pernyataan itu muncul dari gaya individu Ahmad Ali yang selama ini dikenal tajam dan tidak menghindari benturan, maka efeknya bisa berpotensi melemahkan PSI, bukan memperkuat. Karena sekali lagi dia adalah ketua harian PSI, dan di Indonesia ini ada semacam garis batas yang tidak tertulis. Menyerang gagasan itu bisa diterima, tetapi menyerang figur simbolik itu adalah arena yang penuh risiko. Dan sekarang Ahmad Ali mulai melanggar batas-batas yang tidak kelihatan tapi sebenarnya tidak boleh dilanggar. Saya Hersubunno Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.